Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat kalian semua karena sudah mau datang ke ruangan BK dengan sukarelawan. Dan di sini kita sudah ke pertemuan kedua. Jadi nanti kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, yang pertama di sini kakak izin memperkenalkan diri ya. Nama kakak Cinta dari Unila, jurusan bimbingan konseling. Nah, kemudian nanti kakak minta tolong kalian buat memperkenalkan diri masing-masing dan dari kelas berapa. Bisa dimulai dari siapa yang bersedia? Nama dan kelas boleh disebutkan? Nama saya Sofia Lestarian Rasadi, biasa dipanggil Sofia, dari kelas 8 Raden Intan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Kamila dari kelas 8 Raden Intan. Aku Aika dari kelas 8 Raden Intan. Oke, Syara Kamilia dari kelas 8 Raden Intan. Namaku Izyan dari kelas 8 Raden Intan. Perkenalkan, nama saya Hafiz dari kelas 8 Raden Intan. Oke, tadi kan kita sudah memperkenalkan diri dan kelasnya gitu ya. Sekarang di sini mungkin kakak mau menjelaskan sedikit tujuan kegiatan kita dan peraturan yang mungkin bisa kita sepakati gitu. Yang pertama di sini tujuan kita buat melakukan konseling kelompok itu supaya kita itu bisa memperbaiki perilaku yang kalian langgar gitu. Nah, di sini kan kalian dikumpulkan untuk konseling kelompok, jadi kan permasalahan kalian itu sama. Oke, jadi di sini kakak mau jelasin tujuan kita untuk ke ruangan BK ini untuk melakukan konseling kelompok. Jadi di sini kan kalian mempunyai permasalahan yang sama. Nanti kita bareng-bareng buat mencari solusi dan supaya nanti kedepannya kita itu lebih baik gitu, biar nggak melanggar tata tertib lagi. Terus di sini kita akan menyepakati peraturannya. Yang pertama, karena kan di sini hanya kalian berenam aja. Jadi nanti permasalahan itu tidak boleh sampai keluar ke teman kalian. Jadi kita ada asas kerahasiaan gitu. Jadi kalian nggak boleh cerita-cerita ke teman lain permasalahan teman-teman yang di sini. Gitu. Terus di sini tadi ada asas kesukarelaan juga. Tadi kalian udah datang ke sini gitu ya secara sukarelawan. Saya terima kasih banget karena kalian sudah mau datang. Terus ada kesepakatan waktu. Nanti kita kesepakatin waktu kalian mau 30 menit atau 30 menit, 35 menit. 35 menit. 35 menit, oke. Jadi disepakatin kalau kita di sini sampai 30 menit, 35 menit ya, konseling kelompoknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kelompok kecil ya. Nah, di sini kakak ingin meminta kalian buat menyebutkan atau menyampaikan gitu apa yang pernah tata tertib apa yang pernah kalian langgar. Terus kalian pernah dimarahin nggak sama guru atau orang tua, temen atau apa ya, kayak temen kalian tuh jadi nggak nyaman gitu karena kalian melanggar tata tertib itu, kayak piket kelas gitu juga kan teman kalian jadi nggak nyaman ya. Oke, sekarang siapa yang ingin sukarelawan memberikan menyampaikan pelanggaran tata tertibnya dulu? Siapa? Aku deh. Oke. Aku pernah melanggar, aku main HP di dalam kelas pagi-pagi. Sebenarnya nggak boleh main HP di sini. Nah, aku melanggar main Roblox. Pagi-pagi karena aku sendirian cewek, jadi aku nggak bisa ngobrol kan. Dia main HP di pas temen aku udah datang, baru aku udah stop main HP-nya. Oke, jadi main HP di situ kamu ketahuan nggak sama guru atau siapa? Dilanggar apa ya, ditegur gitu nggak sama guru? Nggak ditegur sih, cuman mungkin guru lihat dari CCTV. Oh, jadi pantau dari sini. Iya. Di sini di kelas itu yang main HP cuma kamu aja atau ada yang lain? Aku sama Afan, anggotanya. 2 orang ya berarti. Iya. Yang lain bisa terima kasih ya karena sudah mau menyampaikan tata tertib yang pernah dilanggar. Yang lain boleh. Siapa? Yuk. Aku senang banget terlambat sampai
paraf itu biar koinnya dibalikin. Itu paraf sama ayahku kan. Nah ayahku tuh di situ tuh kayak, ini kenapa banyak banget terlambatnya, kamu udah disiplin lah gitu. Jadi di sini kena marah sama orang tua juga ya karena terlambat datang sekolah. Kalau boleh tahu, kamu datang terlambat itu berapa kali? Kayak bisa dihitung nggak? Selembaran. Banyak berarti ya, lumayan banyak gitu ya. Dan di sini berarti ada buku poin gitu ya? Ada. Terus udah di ini sama gurunya juga, udah dikasih poin. Iya. Dan pas orang tua sedikit kecewa mungkin ya karena kamu datangnya terlambat. Oke, terima kasih. Yang lainnya boleh menyampaikan? Itu pernah sering keluarin baju pas sekolah. Keluarin baju. Jadi kemarin Senang itu bersama guru. Kamu kalau keluarin baju itu pas nggak disiplin dalam mengeluarkan baju sekolah, itu ada berapa guru yang pernah ikut kamu? ini baru satu. Jadi yang lainnya kayak belum gitu ya, belum mungkin ya. Oke, terima kasih. Yang lain? Bu, karena pas kelas 7 bisa Sakit barang. Kalau boleh tahu itu barang apa? apa ya itu ya. Apa namanya? Sewa. Papan mandi. Ya, perkosaan. Ketika kamu merusak papan mandinya itu ada yang marahin kamu nggak guru atau teman-teman kamu kecewa gitu, ada nggak? Tapi bikin guru atau nggak? Dimarahin guru nggak? Diingetin aja. Terima kasih. Kalau yang lain ada? Aduh, jadi pernah aku tuh ngumpul buku poin dari guru. Terus tuh buku poin itu hilang, yang lain udah pada dapat, nggak ada. Terus aku baru nggak poin, akhirnya sendiri di masjid. Terus bukunya itu hilang kayak 3 harian gitu kan. Pas mau pulang, ada beberapa buku poin di atas meja guru. Terus aku buka-bukain kan, aku liatin namanya. Ada buku poin aku di situ. Oh, berarti di sini ternyata buku kamu tuh nggak hilang ya, jadi cuma diselip gitu mungkin ya. Sama gurunya. Terus yang buku kamu itu ada berapa? Yang menghukum kamu itu berapa guru? Maksudnya satu aja. Itu dihukumnya lama atau enggak? Selama masuk Iya, sama masuk. sebelum sholat. Sebelum sholat. Masih yang lain? Aku suka oh pengaruh Itu bawa bang. lip Oke. Di sini kamu sebenarnya kan peraturan di sini nggak boleh bawa kayak make up gitu mungkin ya. Iya. Tapi kamu bawa lip. Kalau belum tahu udah ada dulu belum yang pernah ngukur gitu udah pernah? Belum pernah. Jadi belum tahu ya. Kayaknya tahu Cuman belum dibuka gitu. Oke, tadi kan di sini kalian sudah menyebutkan peraturan yang kalian langgar dari tata tertib sekolah. Kemudian kakak ingin tahu nih penyebab apa sih yang membuat kalian itu bisa melanggar tata tertib gitu. Dari tata tertib yang kalian langgar itu kan pasti ada penyebabnya. Nah, boleh disampaikan apa penyebabnya gitu. Bisa yang bersedia boleh tunjuk tangan. Siapa ini? Ya oleh itu sebenarnya terlambat karena masih ini alarm udah ini jam segini, tapi aku bangun tuh ngambil di meja, aku matiin, aku bawa ke profesor, aku taruh di samping aku, jadi setiap alarm selanjutnya bunyi. Oh, jadi alarm bunyi lagi, ya tidur lagi. Oke, yang lainnya, terima kasih ya. Yang lainnya, boleh? Kan pas itu saking itu
Jadi ceritanya kan ada temen juga main game. Itu mau tampil tak izin. Saya minta mainin dulu tak kita. Lepas orang itu dia belum jatuh gitu. Jadi karena jatuh tadi dan sama teman tadi itu, yang lainnya terima kasih, yang lainnya aku main HP di kelas karena aku bosan. Aku ada teman ngobrol kan, jadinya ya udah aku main HP aja. Mumpung ada HP kan kita nggak sering gitu bawa HP. Jadinya aku main HP, aku main Roblox sama temen online. Bosan aja. jadi saya karena bosen mungkin di kelas ya semua ya. Jadi aku main aja deh. Mau ngobrol juga nggak enak kan, Nah. jadi mending main HP Iya. Terima kasih, yang lainnya boleh. Kita kemarin baca itu karena teman-teman itu kumpul aja bareng-bareng semua. Ikut-ikutan, berarti ikut-ikutan temen alasannya ya. Sebenarnya dari kamu sendiri tuh kayak ada, kan itu kalian mau teman, sebenarnya dari kamu sendiri tuh kayak ngerasa takut gitu nggak kalau ngeluarin baju sekolah? Pasti ada takut, cuma karena FOMO ya, mungkin FOMO kayak kelihatan gaul gitu, terus ikut-ikutan dikeluarin. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Selanjutnya ada yang ingin bersedia lagi untuk menyampaikan penyebab dari melanggar tata tertib? Oke. Jadi kan kalau aku balik lagi itu karena kan kalau aku itu kan tadi jadi aku jadi bilang ini aku pakai dia. Oke, jadi alasannya sebenarnya ada harusnya baik juga loh, nggak yang buruk banget gitu, karena kamu ngerasa bibir kamu tuh kalau sudah kering gitu ya, makanya bawa itu. Lanjut, siapa yang bersedia lagi buat menyampaikan penyebabnya? Itu alasannya karena ya aku kurang begitu pas nyari ilmu yang baru sini. Karena kan kayak pas awal pernah nyari nggak ada, sudah tidak ada, jadi yang kali nggak teliti. Ngerasa kurang teliti gitu ya, yang negara. Sampaikan lagi. Aku kan pernah juga saya punya Iwan lagi deketin itu kan. Nah, kadang dia tuh sering ngasih kayak makanan-makanan gitu, tapi caranya tuh belak-belakan gitu loh. Aku jadi takut sambil ngangguran, takut nanti tutup ibu. Terus aku bilang sebenarnya jangan kayak gitu lagi. Terus aku juga kan ngerasa kayak ini kayaknya nggak bener deh. Jadi aku tuh kemarin tuh bilang kan, soalnya kemarin tuh dia tuh masih dimsum minta kamu mixum itu sumpah. Terus terus aku bilang pas malamnya di chat kamu jangan kayak gitu lagi. Terus aku bilang kita kayaknya nggak boleh kayak gini deh, kayak nggak aman gitu, kayak nggak benar. Terus aku tuh kayak takut gitu kan, jadi kayak aku bilang kita kurangin aja ya, tapi nggak kesini. Semoga berhenti sih ya gitu. Karena kayak udah kayak si dia nih kayak nekat banget, sumpah aku tuh nggak berani gitu loh kak. Belak-belakan banget ya. Iya. Terus kayak dia tapi nggak malu-malu tapi dia suka sama kali. Terus di sini kamunya tuh merasa nggak nyaman, takut kenalan sama guru. Dan juga kan nanti pasti kalau udah sama guru pasti itu orang tua juga. Nah, jadi kamu merasa nggak nyaman dan takut gitu. Oke, tadi kan kalian sudah menceritakan ya berbagai pengalaman semua. Terus di sini kakak mau bagiin dulu yang nomor 1 itu apa udah? Boleh dibaca dulu. Aku akibat dari aku melakukan kesalahan itu, tapi aku bakal disita sekolah dan dicek sama guru-guru di sekolahan. Terus bakal mungkin nggak bakal disuruh main HP, nggak disuruh, maksudnya disita HP sama orang tua juga karena kebanyakan main HP di sekolah, di rumah main HP, di sekolah main HP. Jadinya kayaknya aku nggak bakal bisa main HP lagi, mungkin disita beberapa bulan. Karena kamu disita itu juga tadi ya sama Iya. guru Iya, dan dicek juga. pasti kalau di sini berarti dicek gitu ya kalau Iya, misalnya dicek disita. di muka. Terima kasih. Yang lainnya boleh menyampaikan? Perubahannya ini dari yang kecil itu bisa dari
benerin jadwal gitu. Ya soalnya kan ada gitu. Jadi kamu juga ngerasa kita di sini kurang tidur gitu ya, kayak jalurnya berantakan gitu. Jadi perubahannya bisa dari apa kayak berubah gitu ya jalurnya jadi lebih baik. Oke, yang lainnya boleh? Aku pernah dapat nasihat dari guru. Nasihatnya itu kalau kita mau cetak gol, kita harus menggiring bolanya ke dekat gol dan dicetak. Kalau kita bukan nunggu bolanya sendiri jalan buat mencetak gol sendiri. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi kita harus berusaha gitu. Kita nggak bisa ngebiarin apa ya kayak sebenarnya itu bukan instan gitu. Kita harus berusaha. Ada proses ya buat memulai perubahan instan ini. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada? Kalau di ujian aku belum dapat belajar sama sekali gitu. Pas ujian tuh nonton doang. Terus full nonton aku kayak nggak belajar sama sekali. Terus kayak pas aku nonton, aku kayak malah kayak kok kayak sebenarnya belajar tentang cintaan kayak dia ngajar teori fisika sih. Aku juga pengen. Terus jadi kamu bisa termotivasi dari film yang kamu tonton gitu ya, karena itu filmnya kayak tentang belajar. Jadi kamu kayaknya seru nih kalau aku belajar juga. Jadi habis itu kamu belajar Langsung bilang ke ibu aku mau pulang sama Lesti. Mau pulang. Keren. belajar jadi nggak belajar. Yang lainnya boleh. Aku itu biasanya sih karena marah sama guru, kamu bisa kena poin juga. Jadi ketika kamu melanggar aturan itu kamu pasti kena marah gitu sama guru dan poinnya bakal terisi gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan di sini kalian sudah menjawab satu pertanyaan, masing-masing sudah menjawab satu pertanyaan gitu ya. Cukup. Terus di sini kakak mau nambahin aja nih, kenapa sih kita itu penting gitu buat mematuhi peraturan sekolah atau tata tertib gitu. Nah, di sini kita tuh penting karena yang pertama kita bisa disiplin, terus kayak kehidupan kita tuh tertata gitu loh. Di sekolah itu kita bisa tertata maupun di rumah juga dari kita belajar mematuhi tata tertib sekolah tadi. Terus yang kedua, di sini kalian nggak akan kena tegur sama guru dan orang tua ketika kalian mematuhi tata tertib sekolah. Nah, kalau misalnya kalian dapat tegur dari guru atau orang tua, pasti kan nggak nyaman ya dan takut gitu kan. Terus yang ketiga itu pasti yang dibilang sama orang tuanya, jadi ya bunda sama adiknya. Kalau kalian nggak disiplin itu bisa dapat gimana? Gitu udah berucap ya dari beliau. Nah itu nanti tuh masa depan kita akan berkembang juga kalau kita udah belajar tata tertib dari sekolah, karena nanti misalnya di dunia perkuliahan, dunia kerja pasti akan lebih banyak peraturan-peraturan yang harus dipatuhi gitu. Terus selanjutnya tujuan kalian apa sih biar apa ya kayak tujuan dari mematuhi tata tertib itu apa? Oke, di sini kan ketika kalian sudah menyebutkan terus tata tertib apa yang sudah kalian lakukan, terus kalian sudah sharing-sharing juga kan apa yang sudah dilakukan. Nah, di sini tuh kalian menyadari gitu, apa yang kalian lakukan itu kalian sadar gitu. Dan di sini kalian sudah menyebutkan tadi pernah tegur guru, pernah tegur orang tua juga. Nah, di sini kalian ada apa kayak keinginan buat berubah atau tidak supaya itu kedepannya lebih baik. Dari kalian ada keinginan atau tidak buat berubah? Ada Kak. Ada alasannya kenapa? Karena kita juga merasa nggak nyaman kalau kita melanggar peraturan. Yang lain juga sama atau ada yang beda? Malu Malu terus nggak nyaman gitu. Jadi kedepannya akan belajar buat berubah pelan-pelan. Selanjutnya di sini dari kalian ada nggak sih kayak solusi nih buat supaya kalian tuh kedepannya nggak lupa tertib lagi? Solusi apa yang kalian ingin dan mau dilakukan? ada
ada sih kak, kayak kita nggak nutupin kesalahan teman. Terus kalau teman kita melanggar peraturan, kita mengingatkan ke orang lain. Jadi di sini kalian mengingatkan teman-teman kalian supaya nanti kedepannya nggak melanggar juga gitu ya. Iya. Terima kasih ya karena dari kalian tadi sudah menyebutkan peraturan apa yang sering dilanggar, terus kalian juga tadi udah punya solusi gitu ya untuk berubah ke depannya, dan kalian masing-masing tadi mempunyai motivasi supaya kalian tuh kedepannya lebih baik lagi, biar nggak dimarahin guru atau nggak dimarahin orang tua juga. Oke, di sini kakak akan sedikit menyampaikan motivasi buat kalian. Nah, ketika kalian tertib pada peraturan sekolah, pasti orang tua kalian tuh juga akan senang, guru akan senang, dan misalkan kalian insya Allah itu akan tertata gitu ya, karena kan belajar dari disiplin tadi. Terus selanjutnya tadi kalian sudah menyampaikan permasalahan, sudah masing-masing mempunyai motivasi juga, sudah menyampaikan pernah ditegur nih sama guru, sama orang tua, terus pernah juga nutupin kesalahan teman gitu ya. Terima kasih banyak karena kalian sudah mau sukarela sharing tentang pengalaman kalian melanggar aturan sekolah. Terima kasih banyak ya. Nanti kedepannya kalian yang kalian jawab tadi gitu, perubahan solusi yang akan kalian bawa ke depannya itu dilakukan ya, supaya kedepannya itu bisa lebih baik dan ada perubahan dari kegiatan kosong ini tadi. Jadi kita nggak cuma seri-seri aja, kedepannya itu kalau bisa harus ada perubahan, kecil-kecil nggak apa-apa, kayak pelan-pelan gitu. Yang penting ada progres, nggak harus langsung berubah gitu, harus supaya nanti kalian nggak ditegur lagi, nggak dimarahin orang tua. Mungkin itu aja dari kakak. Terima kasih banyak karena sudah mau datang ke